warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Maka sebelum kajian kita mulai, berdahulu kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram yang akan diasuh oleh Ustaz Bapak. Sebelum kajian kita mulai, dahulu kita buka dulu bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan khidmat kami persilakan Ustaz Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi arsala riyaha busran baina yadayhi rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hirrata laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada. Marilah pertama-tama tentunya tidak lupa kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita semua, yang telah memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan hanya untuk beribadah di dunia ini, selama hidup di dunia ini, dan mencari jalan selamat agar bisa kembali ke tanah impian, bisa kembali ke tanah warisan dari nenek moyang kita, yaitu Nabiullah Adam alaihis salam. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut dan para pecinta sunnah-sunnahnya sampai kelak yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba umat yang menyertai beliau ya, sampai
kelak diajak mampir ke Telaga Khauf ya, di tengah panjang panas dan beratnya hari mahsyar. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, langsung saja kita lanjutkan hadis nomor 10 dari kitab Bulughul Maram, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh imam yang 4 ya. Imam yang 4. Siapa imam yang 4 itu ya? Imam Abu Dawud, kemudian Imam Tirmidzi, kemudian Imam Nasai ya, kemudian Imam Ibnu Majah ya, yang terkenal dengan Ashabus Sunan ya, karena kitab hadisnya diberi nama Sunan ya. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi ya, Sunan Nasai dan seterusnya. Kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim kan Sahih. Kalau imam yang lain Musnad. Jadi ada istilah di dalam kitab hadis itu ada Sahih ya, ada kitab yang namanya Sahih, yaitu Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Kemudian ada yang namanya Sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah dan yang lain. Kemudian ada yang memberi nama kitab hadis itu dengan Musnad, termasuk Musnad Ahmad dan Musnad yang lain. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda fil hirrati, tentang hukum kucing, termasuk kehebatan kelengkapan ajaran Islam itu masalah kucing yang jadi pembahasan. Karena apa? Karena tidak bisa tidak manusia itu bergaul dengan kucing. Jadi semua yang berpeluang akan dialami oleh manusia itu sudah dijelaskan hukumnya. Termasuk kemarin kita bahas ya, binatang yang paling sulit paling berat efeknya ya, dibahas di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi seperti itu ya, tidak hanya anjing, kucing pun dibahas. Hanya saja di hadis ini tidak menggunakan kalimat langsung ya, karena ini sudah orang ketiga. Biasanya hadis itu kan orang kedua. Misalnya ada seorang bertanya pada Nabi, Nabi menjawab gitu. Kalau ini Abu Qatadah ini tidak. Jadi dia sudah lama mendapatkan ilmu tentang kucing ini dari Rasulullah SAW. Kemudian dia bertemu dengan istrinya ya, di suatu saat bertemu dengan istrinya ya, berkaitan dengan kucing ini. Jadi ini sudah asbabul murutnya itu sudah orang ketiga, bukan orang kedua. Biasanya hadis-hadis kan orang kedua ya. Ada orang bertanya atau orang melakukan suatu perbuatan, kemudian Rasul berkomentar atau Rasul melarang atau Rasul memuji. Tapi ini tidak. Ini sahabat ya, dengan istrinya, kemudian terjadi satu peristiwa, kemudian menjelaskan hukumnya berdasarkan apa yang dia ketahui dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwanya tidak langsung ya, berbeda dengan hadis-hadis yang lain. Innaha, ya, sesungguhnya kucing, laisat itu bukanlah apa kucing, binajasin itu najis.
Innama hanyalah hiya adapun dia kucing minat tawafina itu termasuk binatang-binatang yang mengelilingi alaikum atas kalian. Nah, berarti ini ada hukum, kemudian ada elahnya. Apa hukumnya? Bahwa kucing itu tidak najis. Elahnya apa? Innama hiya minat tawafina alaikum. Jadi kucing ini dimakfu. Kucing itu najisnya dimakfu karena apa? Banyak manusia yang mulai memelihara kucing pada waktu itu. Artinya dimakfu itu apa? Hukumnya diringankan, madorotnya dihilangkan. Ya bukan dihilangkan 100%. Ada orang-orang yang alergi khusus ya tidak boleh, tetap ada madorot seperti benda-benda yang lain. Secara umum itu seperti itu. Jadi yang namanya dimakfu itu hukumnya diringankan, ya, artinya tidak dianggap najis. Ya. Kemudian madorotnya dihilangkan, madorotnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah diperdebatkan. Sebenarnya sejarahnya pada masa lalu kucing itu ya binatang buas dan dianggap najis pada masa-masa terdahulu. Tapi setelah baginda Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, ya, kucing sudah banyak dijinakkan. Bahkan ada sahabat yang namanya Abu Hurairah tane kucing barane. Jadi Abu Hurairah itu ngene yo. Orang sing apik, tane kucing ya. Itu bukan namanya, itu panggilannya, lakop. Karena saking banyaknya kucing yang dirawat. Maka pada umat akhir zaman ada ya kucing hukumnya diringankan dan madorotnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siati Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Adapun penyebab dari redaksi Abu Qatadah seperti ini ya. Qala Rasulullah SAW fil hiroti itu anahu bahasanya dia Abu Qatadah dakhala itu masuk sama Qatadah ala ahlihi ya, ke dalam rumah keluarganya. Fasakabat maka menuangkan lahu baginya Abu Qatadah imra'atuhu sapa istrinya wadru'an pada air wudu yatawadhu yang berwudu sapa Abu Qatadah bihi dengannya air. Jadi asbabul wudhunya itu Abu Qatadah datang ke salah satu istrinya, kemudian istrinya menyiapkan air wudhu. Fajarat maka datanglah hirotun apa seekor kucing. Fa'azdo maka merendahkan sapa Abu Qatadah laha baginya kucing al-ina'an pada bejana. Setelah Abu Qatadah diberi air wudhu oleh istrinya, air yang akan digunakan untuk berwudhu, ya, tiba-tiba datang seekor kucing meong. Ya, Abu Qatadah merasa kasihan, maka wadah air tersebut direndahkan dan kucingnya bisa minum. Fajahalat maka jadilah apa kucing tasrobu itu minum apa kucing min hadzal ma'i dari inilah air yang akan digunakan berwudu oleh Abu Qatadah
direndahkan embernya, kemudian kucingnya minum. Nah ceritanya begitu. Nah itu tidak boleh minumnya. Faka'anahu, maka seolah-olah ro'a, ya, melihat soko Abu Qatadah anaha sungguhnya sang istri istankarat itu hendak mengingkari apa? Maksudnya akramai gitu. Loh coba malah banyuri najis. Khawatirnya istrinya begitu. Anaha sungguhnya istrinya Abu Qatadah istankarat itu hendak mengingkari. Hada pada inilah perbuatan au istaghrobatku atau merasa aneh. Ya Abu Qatadah melihat istrinya itu tidak setuju dan merasa yang dilakukan oleh Abu Qatadah itu aneh gitu. Banyak malah digilu itu malah di membeno kucing ampun cukup meneng. Kala itu pernah berkata sapa Rasul fil hirrati tentang hukum kucing, inaha rasulnya kucing laisat itu tidaklah apa kucing binajasin itu najis. Fahada maka adapun inilah dua yaitu ini sababul syaki hadal hadisi itu asbabun nuzul dari redaksi Abu Qatadah. Jadi hadis ini sekali lagi ya turun pada orang yang ketiga karena kasus yang terjadi pada orang yang ketiga, bukan langsung di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul pernah mengajari para sahabat, kemudian sahabat ketemu dengan istrinya terheran-heran, barulah menyampaikan kesimpulan dari pelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalimat al-hirratu yang artinya adalah kucing, ma'rufatun itu sudah banyak terkenal, sudah banyak dikenal luas. Hirratu itu kucing, berarti kucingnya gede. Kalau Abu Hurairah itu namanya pakai sigot tasghir, artinya kucing cilik, artinya kucing cilik. Kalau hirratun kucing gede, kalau hurairatun kucing cilik. Orang Arab itu gitu gambarnya. Jadi nek Umar gede, Umar sing awake gede dhuwur Umar. Dan ana Umar kok cilik. Iku ora disebut Umar, kan disebut Umar. Pakai tasghir. Khalid itu gede dhuwur. Ora ana Khalid kok awake cilik. Ora diundang Khalid, nek diundang Khuwailid. Terus apa nih? Ya pakai simbol tasghir. Agan, kenapa gede dhuwur ganteng agan. Nah, nomor 2 lagi asu. Mulai dibudayakan. Wong barat aslinya yang punya budaya itu, tapi saiki wong timur wis mulai ketularan barat-baratan nimu asu. Wa kurma, adapun binatang apa saja tadawala yang populer padanya anasu sama manusia surat maka banyaklah asma'uhu namanya. Jadi anak kulla unasid, karena sesungguhnya setiap kaum, setiap kelompok manusia ya sumunahu itu memberikan nama padanya kucing
biismin dengan satu nama. Walihada, oleh karena itu min aksari ma yakunu asma'an. Kucing itu termasuk salah satu binatang yang banyak sekali namanya. Kucing itu kucing al-mutada milatu itu yang populer, al-ma'rufu lagi terkenal bainan nasi di antara manusia. Nama Hirroh di antara nama-nama kucing yang lain, sebutan Hirroh itu di bangsa Arab itu yang paling populer di antara nama-nama yang saya sebutkan tadi. Wahya dia Hirroh fil waqi'i di dalam kenyataan fisiknya itu minas sibak, ya, bentuknya seperti binatang buas, ada cakarnya, ada taringnya, ya. Dulunya ya karnivora, dan saya ini sembarang gitu ya. Di sego ya oke, di roti oke. Nah, usah anak orang tuh berdiri-berdiri cilik-cilik itu. Oh, jenisnya krebel. Padahal krebel itu kan yang banyak dari tanaman, dari biji-bijian mungkin. Nah, sekarang sudah mengalami perubahan. Lianah karena sesungguhnya kucing tafrusu itu memangsa bina dia dengan cakarnya yang tajam. Bahkan dan ada zaman dahulu al-hiratu apa kucing fima di dalam masa sabako yang telah lalu fi baladina di negara takulu iku memakan apa kucing ad-dujaja, makan unggas, ayam, aklan atiman, pada sebenar-benar memakan atiman yang banyak. Takfuzu yang melompat-lompat apa kucing alaiha, menerkam, ya. Takfuzu yang menerkam apa kucing alaiha atasnya ayam unggas. Bahaya ada kucing mu'allaqatun itu bisa bergelantungan fi masroha, di tempat berjalannya para ayam. Watan zilu kemudian menerkam ke bawah biha padanya ayam, ya, alal ardi di tanah, ya. Pataku maka memakan apa kucing padanya ayam. Jadi dulu intinya, ya, menceritakan zaman dahulu, ya, pada masa sebelum Nabi SAW, kucing itu adalah termasuk binatang buas pada masa-masa silam, sebelum orang banyak memelihara kucing, ya. Sehingga dia bisa memakan ayam, bisa memakan marmut, bisa memakan binatang-binatang yang sepadan dengannya, ya, bisa menerkam dengan cakarnya dan memakan, ya, dengan gigi taringnya. Itu dulu. Akan tapi pada masa kini sorot jadilah kucing takulu itu makan ma'aha bersama ayam fil inai di dalam satu wadah. Jadi bisa saya kucing makan bareng karo pitik iso. Di pakane padha mangan kucing melu, pitik melu. Secara umum seperti itu, meskipun secara khusus ada orang-orang tertentu yang alergi terhadap kucing. Misalnya orang yang punya asma, ya, orang yang punya asma itu tidak boleh dengan kucing karena bisa berbahaya. Menyatakan bahwasanya kucing itu tidak najis, artinya kucing itu
suci. Karena menafikan sesuatu itu berarti menetapkan lawan dari sesuatu tersebut. Li'anna nafiyu syai'i isbatun itu adalah penetapan lididdihi terhadap lawannya. Jadi kalau Nabi menafikan najisnya kucing, berarti Nabi menetapkan sucinya kucing. Nek Nabi melarang dhuwur, berarti Nabi memerintahkan ngisor, ngentuki sing jarang ngisor. Nek Nabi melarang Nabi menajiskan anjing, maka Nabi menganggap suci selain anjing. Jadi di dalam usul fikih itu ada istilah nafiyu syai'i isbatun lididdihi. Kalau Nabi melarang berdiri, berarti membolehkan duduk atau yang lain, jalan. Nabi melarang jalan, berarti memerintahkan sebaliknya, yaitu misalnya duduk atau diam. Seperti misalnya minum, larangan minum sambil berjalan, berarti memerintahkan untuk lawannya itu. Fa'idha nafa antakuna najisan. Fa'idha nafa ketika menafikan sapa Rasul antakuna yang tak ada apa kucing najisan itu najis, sorot maka jadilah apa kucing tahiratun itu suci. Jadi artinya begitu. Kalau menafikan sesuatu berarti membolehkan mengisbatkan sebaliknya. Kalau Nabi menafikan najis dan kucing, berarti Nabi sedang menetapkan sucinya kucing. Innaha laysat binajasin, dengan pernyataan innaha laysat binajasin, summa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam min adatihi sebagaimana kebiasaan, wa hikmatihi dan juga sebagaimana hikmah yang ada di baliknya, fi ta'limi di dalam pendidikan anahu bahwa sungguhnya Nabi SAW idza dzakara ketika menyebutkan satu Nabi al-hukma pada satu hukum, dzakara maka menyebutkan satu Nabi illatahu pada illahnya, alasan. Setiap Nabi menetapkan suatu hukum, pasti Nabi menyebutkan illahnya. Wa fi ma yahsu min anfiha, orang istilah ini umbeli, cairan yang keluar dari hidungnya. Wa min haitsu arokiha, keringatnya. Wa fi sa'riha, rambutnya, dan seluruh bagian tubuhnya termasuk bagiati to'amiha wa syarabiha, sisa minum dan sisa makannya juga tidak najis. Itu hukum khusus bagi seekor kucing. Yang keempat, anal hirota maksudnya kucing lau saribat apabila minum apa kucing minal mani dari air, wahadal wasusiatul hadis sebagaimana asbabun nuzulnya atau bulbulnya hadis, fa innal ma'a maka sesungguhnya air la yunajisu itu tidak najis qalilan kana au kasiran, sedikit maupun banyak. Li anal inaha karena sesungguhnya
ember bejana aladian karena ada yatawadhu berwudu bi dengannya dengannya inak Abu Qatadah soko Abu Qatadah kalilun yang sedikit sebagaimana air sedikit yang dipakai oleh Abu Qatadah untuk berwudu padahal airnya jumlahnya sedikit ya, sebelumnya dikasihkan pada kucing untuk diminum. Wallahu a'lam bishawab. Saya pada pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.